Halo semuanya, selamat datang di channel HR Milenial. Channel ini adalah ruang belajar buat kita semua. Semoga yang subscribe channel ini rezekinya mengalir deras dan karirnya moncer. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Jika Anda diterima kerja di suatu perusahaan, Anda pasti akan diberikan surat perjanjian kerja. Sebelum Anda menandatangani perjanjian, pastikan Anda baca dan pelajari isi perjanjian kerja Anda terlebih dahulu. Dalam perjanjian kerja tersebut, kita dapat mengetahui syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban bagi pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Selain itu kita juga dapat mengetahui status kerja kita, apakah kita berstatus sebagai pekerja kontrak atau PKWT atau sebagai pekerja tetap atau PKWTT. Hal ini penting karena menyangkut karir kamu di perusahaan tersebut. Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UU 13/2003 adalah perjanjian antara pekerja, buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Menurut Pasal 54 UU 13/2003, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya harus memuat 1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. 2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja, buruh. 3. Jabatan atau jenis pekerjaan. 4. Tempat pekerjaan. 5. Besarnya upah dan cara pembayarannya. 6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, buruh. 7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. 8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. 9. Tanda tangan di atas meterai para pihak dalam perjanjian kerja dibuat dua rangkap di mana rangkap pertama untuk pihak perusahaan dan rangkap kedua untuk pekerja. Apa saja syarat sah perjanjian kerja? Pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah atau tidak, maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat. 1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu pokok persoalan tertentu. 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Sejalan dengan itu, Pasal 52 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar 1. Kesepakatan kedua belah pihak. 2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. 3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. 4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa saja jenis perjanjian kerja menurut bentuknya? 1. Lisan, tidak tertulis. Meskipun perjanjian kerja dibuat secara tidak tertulis, namun perjanjian kerja jenis ini tetap bisa mengikat pekerja dan pengusaha untuk melaksanakan isi perjanjian kerja tersebut. Namun tentu saja perjanjian kerja jenis ini mempunyai kelemahan fatal yaitu apabila ada beberapa isi perjanjian kerja yang disepakati namun tidak dilaksanakan oleh pengusaha. Maka hal ini tidak dapat dibuktikan jika terjadi adanya pelanggaran terhadap kesepakatan karena tidak pernah dituangkan secara tertulis. Hal ini tentu sangat merugikan pekerja. 2. Perjanjian kerja tertulis. Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dapat dipakai sebagai bukti tertulis apabila muncul perselisihan hubungan industrial yang memerlukan adanya bukti-bukti dan dapat dijadikan pegangan terutama bagi pekerja. Apabila ada beberapa kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh pengusaha yang merugikan pekerja, dalam hal perjanjian kerja dibuat tertulis, maka dibuat dalam dua rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana masing-masing perjanjian untuk pegangan pekerja dan pengusaha, Pasal 54 Ayat 3, UU 13/2003. Apa saja jenis perjanjian kerja menurut waktu berakhirnya? 1. Perjanjian kerja waktu tertentu,
PKWT. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja, buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja. Pekerjanya sering disebut sebagai pekerja kontrak. 2. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Hubungan kerja yang bersifat tetap ini tidak ada batasan waktu, yakni bisa sampai usia pensiun atau bila pekerja meninggal dunia. Pekerjanya sering disebut sebagai pekerja tetap. Lantas, apa perbedaan dari perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, dan outsourcing? Perbedaan antara perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT dan outsourcing dapat dijelaskan dalam tabel perbandingan berikut ini. Keep learning. Jangan lupa di-share ke teman-teman lain agar banyak yang mendapatkan manfaat dari video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.